Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian rutin kita. Semoga dengan kajian ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, "Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kalian kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyad wal faru. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah, ya insyaallah ahad depan pun boten kula, ahad depane malih insyaallah sudah masuk bulan Dzulhijjah ya. Jangan lupa doa yang di-share di grup niku dihafalkan ya. Ya. Dan juga di sini tak kasih mukadimah ini di antara keutamaan ya. Keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya. Rawa al Imam Ahmad ruwiya ngrimayatake sinten Imam Ahmad ya. An Abdullah ibni Umar, saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin, tidak ada dari beberapa hari, a'dhamu, yang beberapa hari tersebut lebih mulia, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala ahabba, dan hari-hari tersebut tidaklah paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ilaihi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa al-amalu, amal, fihinna, ing dalam hari-hari tersebut. Jadi amal di hari-hari tersebut paling agung, paling utama, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadil ayyamil asyri, dibanding tinimbang amal-amal yang dilakukan di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi tidak ada amalan di seluruh amalan hari-hari, semua hari di dalam satu tahun, dalam beberapa riwayat ya, dan juga keterangan para ulama, tidak ada semuanya yang melebihi afdolnya amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, enggak ada. Bahkan oleh ulama dibandingkan dengan secara terkumpul sama-sama 10 harinya, dibandingkan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan, masih utama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu. Terus Nabi Muhammad SAW, fa'akthiru, mongko ngakeh ngono sapa sira kabeh, fihinna, ing dalam hari-hari tersebut, di hari-hari tersebut mulai tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah nggih. Dikon ngakeh-ngakehno minat tahlil, saking maca tahlil, wa takbir, maca takbir, wa tahmid, lan maca tahmid. Jadi banyak-banyak berzikir kepada Allah. Bahkan ditinjau dari beberapa hadis dan perkataan para ulama, kita dianjurkan tidak hanya tahlil, takbir, dan tahmid dan puasa saja, tapi seluruh amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah semuanya itu afdol dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu
wa taala. Dan berbuat dosa di hari-hari itu dosanya juga lebih besar dibandingkan berbuat dosa di hari-hari yang lain. Maka dari itu karena banyak riwayat hadis yang menerangkan, maka dari itu marilah mulai sekarang kita biasakan kita dengan zikir. Jadi kita basahi mulut kita dengan zikir. Zikir itu yang dimaksud berzikir itu ya dengan mulut itu. Mulut dan hati itu zikir yang paling utama itu. Mulut dan hati itu. Itu zikir yang paling utama jadi zikir yang paling utama itu bukan hanya di mulut saja, tapi mulut dan hati. Hatine hadir Hatine hadir ora cangkeme muni, atine gak eling apa-apa itu. Jadi usahakan setiap hari dimulai sekarang kalau ingin besok bisa maksimal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah maka mulai sekarang banyak-banyaklah berzikir. Jadi persiapan, persiapan sebagaimana para ulama dulu persiapan arep Ramadan persiapan saurunge mulai itu. Ora kok pas hari ini lagi mulai kelendran jelas. Wis ora sido kok jelas. Ora sido itu. Nah, maka dimulai dari sekarang banyak baca tahlil la ilaha illallah, di perjalanan juga seperti itu. Kula bolak-balik tak terangno, tak contohkan kula pribadi niku ning perjalanan niku gak nganggur orang lamun. Ning perjalanan niku aku nek tiap pagi itu ning perjalanan ngambilkan air hangat untuk ibu. Untuk mandi itu ning sumber air hangat itu perjalanan bolak-balik itu tidak kurang dari 1 juz sudah. Berapa itu? Bayangkan, enak kan daripada kita ngelamun. Untuk murojaah itu tidak kurang dari 1 juz itu bolak-balik itu sudah. Perjalanan tok. Engko nek mendek awor wong ya omong-omongan mbek wong kan ngoten. Kan nek perjalanan dhewean nganggur itu. Air hangat di mana, Ustaz? Di ngangat. Tigan. Ada wanget wae nak tunggu adus. Anget tenanan itu. Oh, masih hangat di Gedung Jambi itu. Masih bagus itu. Iya. Tempat pantai sosial. Nah. Iya, itu pulang pergi bacaan tartil itu bisa lebih 1 juz itu loh. Untuk memurojaah hafalan itu kan enak gitu loh. Kita waktu yang seperti itu dimanfaatkan betul. Sampai bedal rene mang mbek maca la ilaha illallah terus dalan oleh piro ngono lho. Maksudku iku ngono, ilmu diamalno ngono lho. Ben gak kaken nglamun wong urip iku. Engko gak krasa moro-moro amalan kita itu sampeyan di timbangan Allah ternyata banyak, kita gak terasa di waktu-waktu nganggur itu lho. Itu termasuk waktu nganggur tuh itu. Mokor digawe nglamun terus dalan ngono. Gitu. Nah? Gitu. Nggih, maka tak ingatkan bolak-balik itu seperti itu. Jadi kula nggih ngoten itu lho. Itu kan jangan hafal Quran. Duh, kalau nggak hafal baca Al-Fatihah sudah dapat berapa itu? Tidak masalah, Al-Khilas masuk nggak hafal, Al-Falaq, An-Nas masuk nggak hafal itu. Apalagi yang biasa ngimami paling Al-Kafirun juga hafal. Tabat itu, Al-Lahab juga hafal. Al-Quraisy mestinya juga hafal. Banyak sebenarnya yang dihafal, hanya yang dipandang orang yang hafal Al-Qur'an. Iku yo cah nek wong hafal Al-Qur'an, penak maca sakarepe enak. Lah sampean sing hafal ya asline nek dititung yo wis akeh itu lho. Itu. Ya, bisa toh? Bisa. Semuanya bisa. Atau ketika sudah ternyata hafalanku kor saiti mau kor Al-Fatihah, Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, terus yang kono ono Al-Lahab mau kor 5 tok, ya sudah ditambahin omah, tambahi 1 lagi. Ngono ini perjalanan di murojaah. Nek lali kok di murojaah omah meneh. Engko murmur apal, murmur tambah. Jadi setiap hari kita itu akan tambah itu lho. Kula ini nambah terus. Iki aku ngulang bab ngene iki, aku yang golek referensi meneh tambahan. Bahkan mencari-cari termasuk pertanyaan-tanya juga. Nah, sampai bab sholat insya Allah tak bahas detail bab sholat. Nanti masalah sedekap, nanti masalah duduk di 2 rakaat apakah tawaruk atau iftiros itu nanti dibahas detail gitu loh. Jadi tetap tak perjuangi. Insya Allah nek aku aslinya pengen nulis koyo ning anu tapi suwe ra kapan HP kok tak tulis model WA tak SMS nang nggone tukang print diprintno kurat karet tulisane kok kudune nek PDF dhisik aku ra iso. Kan ngoten. Rencanaku yo mungkin saiki tak tulis tangan dulu nggih. Engko nek ora iso nggawe PDF yo difotokopi dibagikno ngono ya ora apa-apa, sing penting tulisane kena diwaca ngoten insyaallah nggih saged. Kan ngoten. Tak kirimno ning ngene tukang nggawe PDF di kurat karet Mas jarene kurat karet. Ya ora sido. Mari aku yo dari sisi apa biyen kira tahu belajar laptop, ora tahu belajar jadi urung iso.
Jadi membahas detail. Jadi nanti insya Allah tak bahas detail. Termasuk kemarin engko nek bahas masalah bab jenazah, kemarin sing takok bendine masjid ngomongno mati oleh tora, itu bisa dibahas nanti ning bab wis bab jenazah bisa dibahas detail. Itu kemarin juga tak telusuri, tak tanya-tanyakan. Sebagian ustadzku yang tak tanya belum jawab, itu tak tanyakan juga. Itu setelah tak telusuri ternyata memang di situ pendapat para ulama itu yang tidak boleh itu yang berteriak-teriak dan apa itu? Yang berteriak-teriak dan mengagum-agumkan orangnya, yang seperti itu yang nggak boleh. Kalau hanya mengumumkan biasa tujuannya agar orang datang terus bisa mengikuti salat jenazah, maka ternyata sebagian ulama juga membolehkan itu nanti itu loh. Nanti dibahas detail, kita akan tahu nanti itu loh. Pembahasan itu kalau detail nggak hanya satu sisi pandangan satu orang, itu nanti kita enak itu loh. Nanti dibahas detail gitu. Nah, jadi aku pokoknya ngulang ini yo akhirnya yo tambah sinau neh takok-takok meneh gitu loh. Sehingga yo podo-podo enak ngoten kan lho. Enak itu. Bon. Sekarang kita masih bab masjid nggih. Insyaallah hari ini selesai bab masjid, terus besok sudah masuk bab sifat salat nggih. Nanti harap diperhatikan. Nanti bab sifat salat nanti pembahasannya nanti akan detail. Ya, dibahas detail ben kita tahu betul tentang pembahasan salat. Karena bab salat ini dulu kula pernah nulis kitab tapi gak tak cetak tulisan tangan, tak kena wong Tuban. Ana wong njaluk pesen ngono aku gak ono ben salat bener tak tulisno sak buku kandel sakmene luweh sakmene luweh salat. Sekarang masih ada hasilnya. Masih nanti tak edit ulang insyaallah tak gawe mesti tulisan tangan menawa nek awakku ngatasi. Muga aku saiki serandi wedhus wektuku rada luwang. Heeh. Tapi rasa ada. Ya sembuh karuane engko Allah kei rezeki dari yang lain. Tak fokusno ning gone iki insyaallah gitu. Tak edit ulang insyaallah buku-buku yang dulu pernah tak tulis atau catatan-catatan yang pernah tak tulis itu. Detail yang bahas insyaallah kula mungkin. Jadi dari berbagai macam yang dibahas Ustadz yang terpencar-pencar tak kumpulkan gitu loh. Nun, ini masih bab masjid nggih. Hadisnya sekarang hadis Aisyah qalat usiba Sa'dun niku nggih. Nek teng mriki hadis nomor 8. Wa Aisyah taqalat nggih. Dene wetake saking Ibu Aisyah qalat ngendika sinten Ibu Aisyah nggih. Hadis ke-8 nggih. Usiba den kenani musibah sapa Sa'dun saat yaumal Khandaq yang dalam waktu perang Khandaq. Jadi pas perang Khandaq yakni perang parit itu nggih. Saat terluka nggih. Saat di sini adalah sinten Saat niku? Saat mboten niku Pak Saat. Saat bin Mu'ad nggih. Saat bin Mu'ad nggih. Saat bin Mu'ad terluka. Termasuk Saat bin Mu'ad termasuk tokoh utama itu. Beliau berjasa juga perang Badar juga saat itu. Perang Badar, perang Uhud juga insyaallah nggih. Terus perang Khandaq gitu. Sahabat Rasulullah SAW termasuk sahabat yang pilihan itu. Fadoroba mongko agawe alaihi ing atase saat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harusnya berbuat maksudnya agawe niki. Doroba iku makna asale malah mukul nggih. Maknane enten kene nggih mboten fadoroba mongko agawe atau berbuat alaihi ing atase saat nggih. Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan ing kemah nggih. Fil masjid dalam masjid. Nabi Muhammad membuat kemah di masjid. Liya'udahu nggih supaya nyambangi sinten Nabi hu ing saat min qaribin saking perak nggih. Ben gampang ditiliki ini. Jadi karena luka parah maka dibuatkan tenda di masjid nggih untuk dirawat di masjid. Muttafaqun alaih. Jadi masjid pada zaman dulu fungsinya bisa seperti itu. Banyak fungsi masjid zaman dulu. Jadi hadis ini nggih menjadi dalil bolehnya merawat orang sakit di masjid jika ada masalah dan tidak mengotori masjid. Ya dijagalah, tapi tetap boleh itu. Ya, untuk koyo ning zaman yang Palestina ngene iki, ya ono terjadi ngono iku kan merawat orang sakit di masjid juga. Ya, maka itu dibolehkan nggih. Pernah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Juga menunjukkan perhatian Rasulullah kepada para sahabatnya nggih, terutama yang berjasa besar dalam jihad fisabilillah, yakni saat itu jasanya besar di dalam jihad fisabilillah. Diperhatikan betul. Jadi wong iku kudu yo merhatekno sahabat-sahabat. Jadi sahabat itu juga diperhatikan gitu. Itu termasuk sunnah, itu masuk sunnah memperhatikan sahabat. Sahabat itu diperhatekno.
nek lara ya diopeni, gampangane kan ngono. Nah. Apalagi sahabat nggih, sesama enggak sampai sekelas sahabat aja, nggih enggak sahabat dekat saja, sementing padha islame nggih, iku sudah ditiliki nek lara kan ngaten. Dalam hadis ini memuat sebuah penjelasan peran masjid nggih, di mana di masa permulaan Islam dulu nggih. Masjid bukan hanya sekedar hanya untuk sholat, tetapi bisa digunakan sebagai tempat macam-macam nggih, termasuk menimba ilmu juga di masjid. Bahkan orang-orang sahabat-sahabat yang enggak punya rumah iku nembeng ning masjid ikut belajar yo uripe ning masjid niku nggih. Tempat musyawarah, tempat dan lain-lain nggih ning masjid itu. Jadi kayak biyen yo sahabat-sahabat Nabi termasuk Abu Hurairah iku nembeng ning masjid. Jadi termasuk tempat tinggal bagi sahabat-sahabat yang tidak punya tempat tinggal. Nah, misalnya ngene iki, ning daerah kene ternyata idin ono gusuran, wong ndek tempat tinggal, boleh dia berdiam di masjid dulu untuk dalam rangka mencari tempat tinggal yang baru seperti itu, boleh. Ojo diusir, malah ditampung oleh masjid harusnya itu. Nek masjidnya dekasake ya bisa gampangane di rumat mesisan, seandainya ada bencana atau ada gusuran atau ada apa, itu masjid harus berperan sebenarnya itu. Iya. Tapi kalau malam hari kok dikunci. Karena itu nanti apa? Karena masjid, kenapa masjid dikunci di malam hari? Ada hadis berikutnya nanti, karena masjid sekarang adalah masjid sebagai tanda-tanda akhir zaman. Ya, ini masjidnya dihias sehingga khawatir hiasannya hilang. Kotak masjid Itu. Kotak masjid. Lah nek kotak masjid mesti hilang gampang. Asline nek cara saiki, mengko saiki ana kotak masjid. Nah, iku yo nek setiap sehari langsung dibuka kan gak ngarah ilang wong roh nek isine kotak. Oh, marai saulan ra dibuka roh nek isine. Ngono iku sing tukang nyolong pas sam gak ya wis diintesik, wis kira-kira wis dibuka atau urung. Sampun Pak, ngoten niku Pak. Roh deh. Mau saurunge wis rono-rono terus. Lah ning ngene ning gone CCTV wong sing nyolong-nyolong kadang melok salat bereng. Ya kan? Salat ning kono. Iya. Wis roh dhisik dhewe wis roh seluk beluke masjid iku apakah dibuka setiap hari atau tidakne wis roh. Maling tetep diintai dulu gak ngarah ora. Jadi nek wis roh dibuka setiap hari ya dhewe percuma to apa nyolong kan ngono. Nah, ngono. Atau kotaknya diambil dibawa pulang takmir kan bisa. Ngono kok repot. Kok malah nutup masjid? Gak usah ditutup harusnya gitu. Harusnya ya, harusnya. Tapi apa itu keadaannya karena sekarang itu apa itu banyak sesuatu yang berharga di dalam masjid, itu masalahnya itu. Kalau menginap di masjid, orang menginap di masjid. Boleh? Boleh, sabilillah nginap. Boleh saja. Nempel gak apa-apa. Nek pengen iktikaf sakjane ya dibuka ning jero gitu. Ya gak apa-apa. Boleh sebenarnya. Sebenarnya kalau di dalam yang penting menjaga kebersihan. Ojo kamu menjaga kebersihan nek benom ya tulis mang kudune menjaga, sing penting menjaga kebersihan. Ono jero ning ngene karpet pisan ngiler pisan. Walah iki wong sing salat ya terganggu. Ya ndak boleh kan mengganggu orang lah. Lain akibat daripada dia tidur itu mengganggu orang lain. Kalau tidak nggak apa-apa. Dia misalnya budalnya masjid, turunin jero gak apa-apa, nggo gelaran dewi, men gak ngileri masjid sehingga baunya gak enak kan ditunggu bar ya diresiki. Insyaallah ndak ada masalah gitu. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram ya tidur. Iya. Sering turun. Iya, yang penting jaga kebersihan. Kemudian ya, Imam An-Nawawi juga menjelaskan ya, wa fi hadza dalilun, wa fi hadza nalika ing dalem iki hadis dalilun utai dalil ala jawazi idkhalil jarihi nggih. Ing atase oleh memasukkan wong loro nggih, wong luka nggih, wal marid wong loro fil masjid ing dalem masjid. Oleh terus Imam An-Nawawi nggih. Iku komentare ulama deh. Mesti ora omonganku dhewe muni oleh mang ora mau komentari hadis tok. Hadis juga dikomentari para ulama. Wattahadi mawdi'a inayatin, dan boleh menjadikan tempat perhatian wari ayatin, tempat perawatan malam yujid najasatan au adan, selagi tidak menyebabkan najis atau kotor. Ya,
jaga kebersihan yang penting gitu. Yang penting jaga kebersihan. Wa anhalan saking Ibu Aisyah malih radhiyallahu anha qalat ngendika sinten Ibu Aisyah. Ra'aitu wa sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yasturuni hale nutupi sinten nabi ni ingsun wa ana hale tu ingsun iku andur ningali sapa ingsun ilal habasyati maring wong habasah yal ambuna hale dolanan sapa wong habasah fil masjid ing dalem masjid. Hadisun muttafaqun alaih nggih. Al hadis nggih muttafaqun alaih nggih. Di dalam riwayat Muslim nggih iku ditambahi bi khira bihim nggih. Apa itu mereka itu main perang-perangan gitu. Nek ngarani wong biyen tarian habasah, tarian perang. Jadi perang-perangan. Nah, Ibu Aisyah melihat itu wong perang-perangan itu melihat Ibu Aisyah. Jadi ning kene disebutnya yasturuni. Nabi nutupi iki Nabi Ibu Aisyah iki ndelok Nabi ngamping Nabi, ndelok ambek ngamping Nabi ngono maksude. Iki komentar para ulama seperti itu. Jadi maksudnya Nabi nutupi Ibu Aisyah sedang melihat permainan habasah itu maksudnya Ibu Aisyah ndeloke ngamping Nabi ngoten lho nggih. Tapi itu memang sing anu yang habasah. Nggih. Bermain di masjid. Iya. Orang habasah bermain di masjid nggih. Cara kene pencak silat, latihan silat. Silat tapi semacam digawe koyok sebuah tarian itu. Jadi dolanan, perang-perangan. Enggak spesifik seperti latihan ndak itu. Orang yang sudah ahli-ahli itu. Sampai iso nggo tariane karena sudah ahli itu loh. Nek tarian Jawa cagil mesti sama. Mbah, gak ngerti aku. Yes nggo ketopraan lah cara kene ya. Nggo ketopraan. Seperti orang sufi itu kan tarian. Iku gak tarian perang-perangan, tarian sufi, benten malih. Tarian mendem-mendeman niku. Nganggo rok combo mubeng jadi payung iku. Itu enggak boleh ya. Enggak ada tuntunannya itu. Masa Nabi Muhammad tingkatan sufine ngacap kayak tingginya sampai nari-nari kan nggih mboten. Iya, karena kenapa mereka itu tidak tahu bahwa itu salah? Karena manhaj, cara beragama. Makanya besok mungkin juga aku sithik-sithik mungkin gue tulisan tentang manhaj dan lain sebagainya. Karena cara beragama itu penting. Wong cara beragamanya bener, dia ini roh iki salah iki bener langsung roh. Enake kan ning kono, cara beragama gitu. Makanya wong-wong kan orang-orang secara umum kan beragama sing penting rasane ati wis penak, wis apik. Dadi wong apik, atine wis penak, wis nyaman, dikir nyaman piye carane kan ngono tok dari hati itu loh. Karena itu manhaj gitu. Cara beragamane sesuai pikiran dan hatinya, sesuai selerane gitu loh. Tapi nek cara beragama sesuai Rasulullah dan para sahabat Nabi nggih, manhaj salaf yang dimaksud nanti, maka ya dia tahu langsung, mosok biyen Nabi nek selawatan ngono gitu. Mosok sahabat biyen nek selawatan ngono gitu. Kan seperti itu nanti akhirnya, mosok Nabi nek salat ngono, kan ngoten. Kan enak kan? Nek ngono langsung roh ketika manhaj itu sudah masuk, orang itu langsung tahu. Mosok Nabi nek selawatan ki ambek ketumpreng-ketumpreng ngono iku kan ngono. Ora Nabi mosok sahabat ngono gitu. Seperti itu nanti gitu. Mosok selawatan mbek ketumpreng-ketumpreng. Mergo zaman saiki sing diarani selawatan, mulya agung bersolawat ya ngono iku. Mbadar bersolawat ya ngono iku. Tapi saiki ketika orang manhajnya itu benar dia akan bertanya, mosok biyen sahabat selawat iku ngono iku nek selawat. Mosok Imam Syafi'i iku nek selawat ngono iku kan ngono to. Ternyata tidak nega berarti kan itu cara bersolawat yang salah kan? Apa dibolehkan? Yang membolehkan siapa? Duh, karena manhajnya yang nggak benar gitu loh. Mereka semua manhajnya gak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman sahabat, pemahaman salaf gitu. Pakai dasar apa? Iya, dasarnya yang penting penak gitu kan. Gitu. Iya gitu. Makanya manhaj itulah, manhaj itu yang terpenting nanti. Manhaj itu yang terpenting. Cara beragama gitu. Nah, gitu. Cara beragama. Jadi hadis ini nggih terus para ulama termasuk Al-Bassam juga menyebutkan ya hadis ini termasuk mempunyai faedah bolehnya menyaksikan permainan yang mubah. Dolanan oleh sampean santai-santai delok ketopraan perang-perangan boleh itu.
ada syaratnya tapi asal tidak ada kemaksiatan. Perang-perangan kok nambek ning kono oyo-oyoan wong wedok sing wedok kembengan niku. Yo ora oleh malih anu. Iku ketoprak normal iki. Ketoprak sale, Pak. Heeh. Oh, iku ketoprak terusan ketoprakane nyeritakno Joko Tarub mbekan Nawang Wulan ngono. Wah, yo dadi bidadari klese wong kok ngono. Ora gathuk iku. Enggak oleh nek sing kuwi secara hukum tetep ndak boleh gitu loh. Nah, tapi nek permainan yang mubah, yakni yang dibolehkan syariat, tidak menampakkan aurat, nggih, dan lain sebagainya, yang boleh perang-perangan yang bener itu, maka itu enggak masalah. Yang jadi masalah tontonan-tontonan sekarang itu rata-rata itu ada kemaksiatan. Coba semua kita sendiri pernah melihat juga, apalagi dulu kita sebelum mengenal sunnah itu malah duwe TV, delok Indosiar dan lain sebagainya, sinema-sinema itu, ayo pasti delok ceritane apik lah, misalnya bahas tentang apa ceritane Sunan Kalijogo misalnya kan apik kan, tapi isinya nyatanya wong kemben-kembenan diketokno kan ngono ya sama saja. Sama saja meskipun ketoke religius tapi ternyata ada kemaksiatan, belum nanti ada keyakinan yang menyimpang. Nah maka sebenarnya yang seperti itu tetap tidak boleh sebenarnya seperti itu. Terus kemudian yang kedua, kelembutan dan perhatian Rasul terhadap istrinya. Jadi Bunda Aisyah waktu itu masih muda, dijak ndelok, kongkon ngamping di beliau, ngamping di balik punggung beliau itu. Jadi perhatian sekali terhadap istrinya Rasulullah SAW. Romantis, jak ndelok bareng gitu. Nah, sampai bosen. Bunda Aisyah sampai bosen gitu. Sampai bosen gitu. Ndelok sampai bosen. Kemudian yang ketiga, faedah kelonggaran syariat dalam hal hiburan yang tidak mengandung maksiat. Tuh, ada kelonggaran, ya. Ada kelonggaran, ya. Dan juga yang keempat, dan juga bolehnya hiburan yang ringan di dalam masjid. Nih masjid oleh dolanan perang-perangan oleh, bila tidak mengandung pelanggaran syariat. Namun kejadian ini ketika hari raya, gitu. Wallahu ta'ala, tapi sebagian ulama mengatakan nek memang itu permainan yang biasa, yang ringan, yang tidak ada pelanggaran syariat, nek masjid pun jika disepakati orang banyak memang ingin bermain misalnya perang-perangan atau latihan pencak silat di masjid dibolehkan itu. Iya, kan pencak silat di masjid kenapa dibolehkan? Karena itu termasuk kekuatan kaum muslimin nanti itu loh. Untuk bela diri kaum muslimin itu boleh itu. Itu termasuk kemaslahatan. Hah? Musik ya? Yo jadi musik yo. Aku biyen tau belajar pencak silat ora ono musike. Aku tau belajar pencak silat iki. Nah, nek pencak silat saiki sing akeh kan sebagian pencak silat saiki kan diawarai carane ngruyuk wong kan ngono. Dadi dhek kelas prajurit. Jadi pencak silat nek marai ngruyuk wong iku kelas prajurit. Ki biyen aku tau belajar pencak silat diwarai carane menek dikruyuk wong. Ngono beda lho. Iku pendekar tenane nek carane nek dikruyuk wong antisipasi nek dikruyuk wong ku ana carane ngono. Tapi nek gak latihan terus yo lali. Ngono kudu latihan terus sampai refleks gitu. Jadi ngono. Nek carane ngruyuk wong iku bela dirine prajurit mulane kelasnya prajurit terus wong senengane ngruyuk wong terus ngono. Kruyukan senengane. Ngene jenenge kelasnya prajurit kruyukan yo. Nek pendekar yo ora kruyukan. Yo satrio, satu lawan satu nek wani di medan laga itu kan. Terus sebagian ulama juga mengatakan, ya, termasuk Imam Al-Basam mengatakan wanita dibolehkan memandang laki-laki asing, ya, apabila tidak memandangnya dengan syahwat. Jadi pandangan biasa tidak apa-apa. Itu pendapatnya Al-Basam. Ya. Biasa, misalnya roh wong lanang biasa, yang penting nggak ada sahabat, sekedar mengenal saja, gitu. Boleh. Nggak boleh lama-lama ya. Yang penting yang namanya nggak sahabat, yo sewajarnya saja toh Pak. Nek sampai dilamakan, dipendelengi itu berarti kan sudah dia sahabat sehingga dipendelengi gitu loh. Ya yang wajar itu tidak masalah gitu loh. Gak usah dijur-jur apa, yang penting pandangan yang wajar itu tidak masalah. Gitu. Terus kemudian hadis yang ke-11 nggih. Wa ana Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-busaqu utawi ngidu nggih. Nggih. Ngidu al-busaqu utawi ngidu. Ning riwayat liyane iku gak al-busaqu. Nek al-busaqu ngidu gedhe gampangane al-busaqu.
Nirbatane al-buzaku ngiduringan. Nggih. Nirbatane al-buzaku ngiduringan. Dadi ngidu tok iku jenise akeh itu. Bahasane itu. Fil masjid ing dalem masjid iku khotiatun kesalahan. Wa kafaratuha utawi kafaroe yakni penebus dosane ngidune masjid iku dafnuha mendem. Mendemi itu. Idune pendem. Dikubur mutafun alaih. Cara nggih biyen masjide isih pasir ya terus dikubur pasir neh ngono ae saman. Nek saiki masjide keramik ya gak lepeno tisu dilapi. Iya, dilapi diilangi diresikno dibuah beda. Oh bepeno lemah nek masjid keramik kan ora ki. Ati sing ngene, iku wong samin ya iku. Iku wong samin utawa wong apa iku? Dhahiriyah. Nggih. Nggih. Jadi al-busaq enggak boleh nggih. Al-busaq komentar para ulama nggih. Ibnu Hajar nggih Al-Asqalani dalam Fathul Bari berkata nggih, wa fi taqidun, wa fi lan iku ing dalem iki hadis taqidun utawi menekankan li amri tanzilil masjidi nggih. Maring perintah njaga masjid anil aqdari saking kotoran. Jadi termasuk perintah menjaga masjid dari kotoran wal buzaqi lan dari ludah. Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan wal buzaqi, wal buzaqi lan dari ludah nggih. Ludah cilik wae ora oleh umumnya ludah gede ngoten ngoten. Umumnya riak gitu. Minal mustaqdzarati termasuk saking sesuatu yang menjijikkan. Jadi semua yang menjijikkan, semua yang kotor itu disuruh dijaga, tidak boleh di masjid itu. Terus kemudian Imam Nawawi juga mengatakan nggih, ijma'u nggih. Sepakat para ulama ala annahu nggih. Yahrumu ing atase temene ngidu ning masjid iku yahrumu diharamkan. Nggih. Jadi annahu sak temene yahrumu diharamkan nggih apa taflu yakni ngiduringan fil masjid dalam masjid. Jadi maune mengatakan para ulama sepakat bahwasanya ngiduringan di masjid itu diharamkan. Ngiduringan itu. Apalagi ngidu berat gitu. Wa innahu krana sak temene ngidu iku munafin nggih, bertentangan li hurmatil masjidi maring kehormatan masjid, bertentangan dengan kehormatan masjid wajib bulan wajib ala fa'il ing atase wong sing nglakoni ngidu mau apa izalatuhu nggih, ngilangi itu idza falahu ketika dia nglakoni ngidu. Itu komentare Imam An-Nawawi. Jadi wajib memelihara kebersihan dan kenyamanan masjid. Jadi ben nyaman wong ning masjid ben nyaman, kebersihane iku dijaga, kerapiane dijaga. Sekirane wong iku gak jemberen ning masjid itu. Jadi memang berat, gampang bangune mbek ngrumate asline masjid iku. Bangune angger wong sugih ndek dhuwit gampang bangun. Tapi nek sing ngrumate iku sepanjang masa ngrumate bangunane sak gradakan sing penting ana dhuwit dah. Jadi nek ngrumate sepanjang masa itu. Gitu nggih. Hadis ke-12 nggih. Wa anhu lan saking Anas malih. Kala ngendika sinten Anas. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taqumu saatu. La taqumu ora tegak. Ora jumeneng nek basa Jawa nggih. Ora tegak. Apa saatu kiamat. Hatta yataba sehingga apa ya unggul-unggulan ya bermegah-megahan sapa anasu manusa fil masjid dalam bangun masjid arajul khamsa ila Tirmidzi wa sahahu Ibnu Huzaimah. Jadi terus Nabi Muhammad SAW nggih riwayat Anas bin Malik nggih, tidaklah tegak kiamat tidak akan terjadi sehingga nggih manusia itu bermegah-megahan di dalam masjid, dalam membangun masjid, kondang-kondangan, wah bareng roh namira, terus roh liyane, mokor ngono tok, tapi ora semangat ibadahe wonge mokor kondang-kondangan tok, ora koyo masjidku ngono. Padahal dia ora tau ning masjid ngono iku. Jadi ora koyo masjidku masyaallah asenan, dicawisi kulkas, nggih. Tapi dia ora tau jamaah ning masjid.
Mau kono njaba nggo bangga tok ngono ae nek. Nah, iki cirine per kiamat iki ngono ku. Iya. Justru ini kok bisa menghalangi kiamat kalau membangun masjid dengan bermegah-megah. Mendekatkan kiamat. Membangun masjid kan Bukan mendekatkan, la taqumu, tidak akan terjadi kiamat sehingga ada kata-kata sehingga hatta. Sehingga orang-orang manusia bermegah-megahan. Nek manusia enggak bermegah-megahan enggak akan terjadi kiamat, maksudnya gitu. Bangun alat-alat. itu kalau bermegah-megah Malah dekat kiamat gitu. Nah, akan datang kiamat sekali. lah ya tidak akan datang kiamat ya. Sehingga manusia bermegah-megahan di dalam membangun masjid. Memakmurkan masjid. Terus hadis ke-13 ini hampir sama, tak bacakan sekalian nanti tak terangkan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah SAW ma umirtu ora den perintah sapa ingsun bitasyidil masajidi kelawan nduwurna bangunan masjid. Maksudnya ya padha wae mang maksudnya bitasyidi. Maksudnya padha-padha nggawe masjid gede-gedenan, dhuwur-dhuwuran, kondang-kondangan sama ya. Itu tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis di bawahnya. Nggih, hadis di bawahnya. Di sini kok menghias masjid ya. Menghias bisa. Bitasyidi bisa menghias juga nggih. Meluhurkan, menghias ya bisa juga. Tidak dilarang menghias, bisa diartikan menghias juga. Ya, jadi tidak memerintah untuk menghias sehingga menjadi luhur. Seolah-olah masjidnya diawasi itu mulia, hebat gitu loh. Nah, itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi menghias masjid itu kurang bagus. Para ulama mengatakan malah ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kalau di masjid, Tidak suka. kalau di masjid ada tulisan-tulisan Arab, kaligrafi, Itu masuk bagian di situ. Termasuk itu mubadir, membuang harta sia-sia. itu si moco ya ra iso. Harusnya, saya maca ya ora iso. Kaligrafi itu ditek-tekane masjid, saya maca ya ora iso, biayane kakean, Tinggi, ya kan? Makanya sebenarnya ya sederhana saja, sebenarnya seperti itu. Yang penting kokoh, rapi, kuat, sudah. Sebenarnya rapi, kuat, bangunannya diawasi wis pantes, wis, gak usah dihias reno-reno itu. itu ora dideloki wong. Yang penting nyaman, bersih, terus jamaah rutin. Wah, iku sing jos. Nggih. Jadi faedah hadis nggih. Fi hadzal hadits iku tetep ing dalem iki hadis bayan utai keterangan li alamati min alamati qurbis saah nggih. Termasuk alamat di antara alamat-alamat dekatnya kiamat. Wa hiya utawi alamat dekate kiamat iku tafakhurun nasi, berbangga-banggane manungso bizahrofatil masajidi kelawan menghias masjid wa tazyini halan memperindah masjid. Nggih. Jadi faedah di sini bahwasanya hadis ini menerangkan tanda-tanda kiamat dekat. Apa tanda kiamat dekat? Yaitu manusia berbangga-bangga dan menghias masjid serta memperindah masjid. Tenan saiki lomba-lomba. Wong aku roh masjid iki sik kuat, sik kokoh, dirubuhno. Aku jane iman. Jane iman aku roh iku masjid iki isih kokoh, sik kuat yo gak kebeken jamaahe. Yo nek Jumatan ora mlober gitu. Iku dirubuhno didandani gunti megah. Masjid jojokan. Masjid jojokan nek dhisik zaman dibangun jan wis elek. Wis elek wis remek ya wis kaya bocor-bocor apenan. Kula tesih roh saksine kula. Layak renovasi lah. Tapi nek isih kokoh isih apik, apalagi bangunan sing lagi core sing model iki apik-apik iku aja ditutuki nek isih duwite dienggo liyane. Gitu. Ya, lebih bermanfaat lagi itu. Ya akhirnya dia hanya berbangga-bangga tok iki. Tapi dalil sedekah kanggo masjid itu. Tapi dalil sedekah kanggo masjid. Kan amal jariah. Heeh. Ini ku akar mau nentepin ya Bu. Tidak kanggo masjid gampang. Dibongkar sedekah nanti kan jariah. Mau perbanyak sedekah. Amal jariah. Iya. Tapi kan masalahnya kan faedahnya itu kurang. Padahal di tempat-tempat yang lain yang butuh juga masih banyak kan gitu. Pirang-pirang Saiki tambah cuci ulang malin dari masjid. Jadi
Ini termasuk tanda dekatnya kiamat ya. Terus para ulama, wahiyya tafakhurun nas, tanda kiamat tadi adalah berbangga-banggane manusia bizahrawatil masajidi, dengan menghias masjid wa tazyiniha, dan memperindah masjid. Wal maksudu utai kang den maksud anan niyata, saat temene niat iku tahawwulu nggih. Tahawwalu nggih, berubah min imaratil masjid, dari memakmurkan masjid bidzikri wal ibadati, dengan zikir dan ibadah, ilat tabai maring bermegah-megahan. Asline nggih niate wong bangun masjid itu untuk memakmurkan masjid, untuk berzikir, untuk ibadah. Berubah terus para ulama, berubah ilat tabai maring dengan bermegah-megahan. Dengan cara apa? Bil mabani, dengan bermegahan bangunan, wal madhahiri, penampilan nggih. Wa huwa utawi kabeh iku mau min taghyiril aulawiyati nggih, termasuk perubahan prioritas fidin yang dalam agama. Itu termasuk perubahan prioritas. Karena prioritas pertama bangun masjid adalah untuk apa? Memakmurkan masjid dengan zikir dan ibadah, berubah nggih ke yang tidak prioritas, yakni ke model bangunan, ke bermegah-megahan. Jadi perubahan niat yang apa memang prioritasnya hilang gitu loh. Jadi termasuk kemunduran itu loh. Kata masjid 100 meter bangun masjid. Ya. Kosong. Jadi perubahan apa itu prioritas menjadi hilang. Jadi prioritasnya masjid itu untuk ibadah. Wong-wonge seneng bangun tok, ora budal nih sing bangun malahan. Wong nek pas bangun masjid pas ngecor iku sing ngecor wonge sak pirang-pirang lho. Misalnya desa kono ayo ngecor masjid toko wakil lho, nek dijak jamaah hayya 'alas shalah. Sing teko kur saiki. Gitu. Kan ngono. Ya memang tanda hari kiamat. Ya, qala al-Imam As-Sun'ani rahimahullah taala. Imam Sun'ani berkata, kita carikan sarahnya nggih, tak carikan sarahnya kemana-mana ben kita paham nggih. Jadi ini memang kita tetap memahami itu tetap bergandulan dengan perkataan para ulama itu loh. Imam As-Sun'ani mengatakan yatabahuna nggih. Bermegah-megahan sapa wong akeh bizinatil masjid, kelawan memperindah masjid. Wala ya'tanuna, lan ora peduli sapa ngakeh bil ibadati, kelan ibadah via ing dalem masjid. Yo. Wa hadza nggih to? Nek jak bangun masjid geger apa ngantek takok keramik sak meter piro, melok urunan tapi dhek dhewe gak gelem salat. Iya. Yo semangat. Wa hadza iki min qalbil haqaiqi, setengah saking pembalikan apa realitas hakikat nggih, wadoya il usul, lan apa iku lenyapnya pokok agama. Jadi termasuk pembalian realitas, pembalian hakikat nggih. Hakikate dienggo ibadah, dhek malah ternyata sregep bangun masjid, sregep memberibadah masjid, tapi dhek wala ya'tanuna, tidak peduli bil ibadati, dengan ibadah fiha di dalamnya. Sregep bangun tok gak gelem ibadah. Dhek mikirin aku bangun kan nek dienggo ibadah, aku oleh ganjarane wong sing ibadah. Iku lah nek kowe wong bener gitu lho. Nek ora bener mare jane kowe mbangun lah ya kowe kudu gelem salat ngono lho. Ora gelem salat ya rada cara mono ya rada kebakar. Niate gak ikhlas. Nek niate ikhlas lillahi taala mestine dia mengutamakan paling tidak rukun Islam dikerjakan minimal salat. Tapi orang-orang seperti kan ono wong sing melok nyumbang bangun tapi dia tidak peduli dengan ibadah gitu loh. Kalau orang menyumbang jariah untuk pembangunan masjid, tapi masjid itu kurang berfungsi, artinya zamannya sangat kecil, itu apa mempengaruhi pahala? Insya Allah sesuai niat dia tetap dapat pahala ngono ta. Wallahu taala alam nek masalah kuwi. Gak tahu nimbang. Tapi yang jelas makanya seandainya pun bahkan masjid itu nanti dipakai oleh orang yang gak bener pun kita gak ikut dapat dosa. Yang penting kan itu. Tetap niat kita membangun masjid, insya Allah kita tetap dapat pahala, itu saja. Beda dengan masjid diror, beda. Tujuannya niatnya salah. Wa qala al-Munawi, wa qala ngendika sinten al-Munawi, Imam al-Munawi. Al-maqsudu min imaratil masjidi, terus Imam al-Munawi, al-maqsudu te kang den maksud min imaratil masjid, saking memakmurkan masjid,
Innama huwa angin pesne huwa yo memakmurkan masjid iku al-iktsaru minal ibadat, ngakeh-ngakehno dari ibadah. Fa idzan sarafa mongko ing dalem nalikan berpaling sapa annasu menungso andzalika saking mengkono-mengkono ibadah ila tabahi maring kebanggaan bizianati kelawan menghias kana mongko ana apa berbangga-bangga mbek menghias mau iku min alamati qurbi saat termasuk tandane pereke kiamat. Habis nukilan ya. Saiki hadis ke-13. Tapi angel wis tanda kiamat itu angel lho. Ki ape bangun masjid biasa-biasa wae angel. Mergo kadang panitia liyane ngene lho mesti ngono. Dadine mesti akhirnya yo hiasan gitu. Angel di mana-mana sulit karena memang wis berjalan, sunatullah sudah berjalan gitu loh. Yang penting gak sing melok berpartisipasi ning gone sing menghias iku ngono ae. Tapi bonggoni salat ya tetep sah ngono lho maksudnya. Misalnya ono masjid api yo ini biasanya aku mau salat yo gak ngono. Ngono tetep ke salat ning kono sah tapi sing penting sampean gak usah melok berpartisipasi sing ning gone menghias tersebut. Ora usah melok-melok repot-repot gitu loh. Gak ono paedahe gitu loh. Karena tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah aku ape omong rada engkek ngono kan rada kangelan kadang kan kok iso. Ngono lho. Iya. Salah suara. Yo sak candake ngono ae ngono. Yo iya wong nek sak candake iku ngomong malah penak lho. Heeh. Ora engkek, ora anune sak candake nek kula iki isite yo ngene iki ngobrol ngene iki biasa. Heeh. Langsung enggak apa-apa. Langsung engkek. Nggih. Iya, lha kenane aku kongkon ngisi karo kakakku ning gone radio Batam, kon ngisi basa Jawa. Aku nek mbok kon Jawa tok ora iso aku ngono. Iso kuwi sak nggunahku campur ngono. Nek oleh sak nggunahku ya ora apa-apa ngono. Rekaman. Heeh. Rekaman. Sehari diputar 2 kali iku. Wong Batam mbok yo ngerti basa Jawa. Ah, kathah, Pak. Tapi nek kula mikir basa Jawa hanya maknane tok, keterangane bahasa Indonesia kan oleh kabeh. Jadi wong sing gak iso Jawa lah roh karepi ngoten lho. Apa maknanya Jawa soalnya dhisik ngajine ngono. Nggih, karo dene ngurip-ngurip basa Jawa. Aku bukan bahasa Indonesia tok langsung sajene yo malah gampang. Di bahasa Indonesia kan udah terjemahnya. Heeh, malah gampang. Malah gampang. Mergo oleh gampang piye? Cara urutane secara nahwu ning gone lafat iku di apa gak iso terus dilancangi iso, tapi nek cara Jawa gak iso. Cara Jawa gak iso. Bahasa Jawa kan banyak, Ustaz. Tapi kalau bahasa Indonesia hanya satu. Jadi ngene lho, iki dadi apa dari sisi nahwu, iku nek basa Jawa gak iso ditinggalno. Kliwatan langsung keliru. Tapi nek bahasa Indonesia digebrah sing penting maksudnya artine ngene gampang. Iku. Heeh, lha iya iku. Nek iku dadi khobar, nek apa iku dadi fa'il, pelaku. Kan ono pelaku. Seperti itu kan, seperti cara ning tata bahasa kan enten ngoten iku lho. Bahasa Indonesia ndak ada. Lah iku nek langsung diterjemah bahasa Indonesia iku lebih mudah. Sik apa sing penting pantese ngene ngono ae gitu lho. Heeh, tapi nek basa Jawa keliru ketara langsung awak dhewe maknane ngene kok ora tepak anu ya langsung ngene ora tepak iki ngono. Iya. Lebih detail gitu lho. Nggih Pak nggih. Lah ngoten le. Nek cara Indonesia digrabiak langsung gampang. Langsung diarteni misale langsung diarteni langsung ceret gampang, tapi nek Jawa tapi nek wis maknane wis kulino aku peno ngono lho, angger roh langsung iso maknane rada peno. Aku termasuk latihan terus sisan, moko apa dikon ngulang ngaji, latihan terus ngono lho. Angger ngaji ngene iki tambah ilmu, tambah lanyah maksudnya, tambah refleks gitu lho. Kan? Hadis ke-14 wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Kala Rasulullah SAW uribat nggih. Den nampakake nggih. Alaya ing ngatas ingsun apa ujuru ummati, pira-pira ganjare umat ingsun. Hatta alqadatu sehingga ganjarane ngilangake reget yuri juha kang ngetokno. Ha ing reget sapa rajul wong lanang fil masjid ing dalam masjid. Minal masjid saking masjid. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi
Taghrabahu wa sahahu Ibnu Huzaimah. Jadi hadis ini ya, menerangkan bahwasanya amalan-amalan pahala umat Nabi Muhammad itu diperlihatkan ya, kepada Nabi. Semua amalane sing dapat pahalane itu diperlihatkan kepada Nabi sehingga sampai ngilangno reget ning masjid. Ngilangno kotoran ning masjid. Mulane sampean ana kotoran, ya sudah sampean ditisu ana kotoran dibuak gitu. Iku sampean oleh ganjarane. Adek model ngresiki mokor ringan-ringan ngono kan wonge ikhlas to, ora ape pamrih to. Ngono godhong sing ngrehno kowe mosok ape pamer. Ya muka kebangetan temen ngono lho. Kan ikhlas iku pahala sing murni iku. Mau ora ndek karep apa-apa. Penak asline, pahala sing murni iku. Lah ono godhong ono apa masjid disingkrehno. Wis ikhlas ngono, mosok ngrek godhong ora ikhlas yo banget tenan ya. Masyaallah. Hadis kepiro iku mang hadis ke-14 nggih. Hadis ke-14 ini ya faedah hadis nggih. Iku fil hadisi tetap dalam hadis bayanu utawi keterangan bayanu saati fadlillahi wa karomihi. Keterangan luase karuniane Allah ambek kemurahane Allah Subhanahu wa taala atau kemuliaane Allah Subhanahu wa taala. Dadi karuniane Allah, keutamaane Allah iku luas nggih. Sampai misalnya gua godhong ke masjid tok diganjar karo Allah Subhanahu wa taala. Idza jala ing dalem nalika dadekake sinten Allah lil amali maring amal asghira kang cilik ujurun ing ganjaran azimatan kang gedhe hatta izalatil qadha sehingga ngilangi apa iku reget minal masjid saking masjid. Terus kemudian faedah lanjute nggih. Fil hadis iku tetep hadis dalil ala anna khidmatal masjid sak temene khidmah melayani masjid wa tandhifa lan ngresiki masjid iku minal ibadati termasuk bagian dari ibadah alati kang yusabu kang den ganjari alaihi ing atase ibadah ing atase khidmat melayani masjid sapa muslim wong muslim. Sampean melayani masjid itu termasuk ibadah dan dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala meneh melayani Masjidil Haram. Al hadis itu hadis iku yuraghibu nggih, mendorong fil ikhlas ing dalem ikhlas. Fa inal amala mongko sak temene amal asghira kang cilik iku turfa'u den angkat, iso den angkat apa angkat cilik ida urida ing dalem narik urida ngarepake nggih. Biha kelawan amalan cilik apa wajhullahi wajah Allah njaluk ganjaran Allah ngilangno amal cilik ikhlas karena Allah itu dipahalai gitu. Jadi kongkon ikhlas nggih. Nek amal cilik insyaallah akeh ikhlase nggih. Ustaz, Nun. jadi hadis yang dibawakan oleh Bukhari itu yang mensyarahkan Ibnu Hajar gitu. Mana? Enggak, maksudnya semua hadis yang ada di dihimpun oleh Imam Bukhari yang mensyarahkan, yang menjelaskan itu Ibnu Hajar. Enggak Ibnu Hajar saja, banyak ulama yang mensyarah. Kalau Muslim, iya. Imam Nawawi. Itu banyak yang mensyarah. Biasanya hanya merangkum menulis buku namanya Bulughul Maram ya. Nggih, nek sarahe iku yang mensyarah kitab-kitab para ulama itu banyak itu loh. Nek sing mensyarah kitab Imam Ibnu Hajar itu juga banyak, termasuk sing tanggo rujukan itu Al-Bassam itu nggih. Sing tanggo rujukan sing mensyarah iki itu. Terus kemudian nggih ini masalah apa mau? Ganjaran nggih. Ganjaran cilik nggih. Ikhlas nggih kudune nggih. Sedangkan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan berkomentar tentang hadis ini nggih. Hadis ini nggih, fi hadzal hadis iku tetep hadis dalil utai dalil ala anna izalatil adza sak temene ngilangi kotoran al masjid sang masjid iku mimma termasuk amalan yusabu kang den ganjar apa alih ngatasé ma. Wa takunu lan terkadang ana apa ngilangi kotorane masjid iku sababan dadi sebab lidukhulil jannati maring mlebu surga. Terus Imam Ibnu Rajab ngomentari hadis iki iso wae iku dadi sebabe sampean mlebu surga karena ikhlas tadi. Kama fil hadis kaya keterangan ning hadis ar-rajuli nggih kama fi hadis rajuli kaya keterangan hadis tentang rajul wong lanang aladikang ama to kang nyingkirno sapa rajul alada ing kotoran toriki sanging dalan. Mergo ana riwayat hadis ana seorang laki-laki menghilangkan kotoran dari jalan, dia menjadi sebab masuk surga. Bisa jadi kotoran dari jalan saja bisa menyebabkan dia masuk surga. Kata Imam Ibnu Rajab
Apalagi sampean niku ngilangi kotoran ke masjid. Bisa jadi itulah yang menjadi penyebab sampean masuk surga. Itu komentare Imam Ibnu Rajab. Al-Hambali ini madzhabe Hambali niku. Ngeten. Kemudian hadis ke-15 di Barno nggih. Wis bar somben ben bahas salat. Nggih, kanten setunggal nggih. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala ing dalem lagi mlebu sapa adukum salah siji sira kabeh al masjid ing masjid. Fala yajlis mongko aja lungguh sapa ahad hatta yusolli sehingga salat sapa ahad rakaataini ing rong rakaat muttafaqun alaih. Jadi ketika nggih salah seorang nggih dari kalian nggih idza dakhala ing dalem nalikane masuk sapa salah siji sira kabeh ing masjid fala yajlis mojo aja lungguh dhisik. Hatta yusolli rakaatain sehingga salat rong rakaat jenenge salat tahiyat masjid, penghormatan terhadap masjid nggih. Jadi faedah hadis nggih, fil hadis dalilun ala masyru'iyati sholati tahiyatil masjidi likulli man dakhalal masjidah nggih. Iki dalil kanggo disyariatkannya salat tahiyat masjid bagi semua orang yang masuk masjid, umum. Kabeh wong ngerep masuk masjid ana jenenge salat sunah tahiyat masjid. Walaupun setelah sholat asar. Ya, maka ini lanjutannya faedah lagi. Faedah ini diambil dari beberapa hadis yang lain pendukung dari hadis ini. Anna tahiyatal masjidi saat temene tahiyat masjid, salat tahiyat masjid iku tusanudin sunahake apa tahiyat masjid fi jami'il awqati ing dalam semua waktu. Ya asal dia masuk langsung salat. Larangan. Iya. Yang dilarang setelah sholat asar apa ya Ustaz? Sholat mutlak. Misalnya sampai omah wis bar sholat asar sampean sholat sunah nang omah. Ndak boleh. Tapi ada tahiyatul masjid. Mosok nang omah tahiyatul rumah ora ono. Tapi nek masjid boleh tahiyat masjid. Pokoknya sholat sembarang sholat ndak boleh, bahkan sing nek matahari arep menjelang, matahari wis arep ambles nggih, wis mendekati ambles itu dilarang sholat jenazah. Tapi nek bar salat asar isih ana waktu, matahari urung ape ambles isih oleh. Jenazah. Iya, masih boleh. Sing gak oleh ketika wis arep ambles. Heeh, wis surup. Tuh. Fil hadis iku tetep dalam hadis takidun utahe penegasan ala husnil adab ing ngatasé adab sing apik ing dadul masjid ing dalem masuk masjid. Ini termasuk bagian dari adab masuk masjid, ora langsung jongok tapi sholat dhisik, madhep dhisik ning nggone sing duwe masjid, sing duwe omah gitu. Yani Allah Subhanahu wa taala. Al hadis uta hadis iku ya dulu nuduhake ala anna sholat tahiyatul masjid muqaddimatun alal julus. Nggih. Walau kana al imamu yaktubu. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya sholat tahiyat masjid itu didahulukan di atas duduk, yakni gak oleh duduk dhisik walau kanal imamu yaktubu, meskipun imam dalam keadaan khutbah. Sampai mlebu imam khutbah tetap didahulukan sholat tahiyat masjid dulu baru mendengarkan khutbah. Oh iya, saat dimulai ya langsung sholat itu sudah selesai karena masuk langsung sholat, sudah masuk tahiyat masjid sudah tidak. Sudah penghormatannya ya langsung sholat itu gitu. Fi iku tetep dalam iki hadis al hathu utawi anjuran alal mubadarate ngatasé bersegera ila taati maring taat wal ijtihadi lan bersungguh-sungguh fil qurubati ing dalam mendekatkan diri marang Allah Subhanahu wa taala. Iki hadis termasuk wong kon nanggake taat, kon nanggake ngadep Allah, kon sungguh-sungguh. Jadi taat itu aja ditunda-tunda, kayak mlebu masjid langsung jongo ngobrol-ngobrol ya aja kan ngono maksude. Langsung salat. Wallahu taala alam. Wonten pertanyaan? Masjid ini enten majelis ngeten iki. Kita masuk salat dulu apa langsung mengikuti majelis? Wallahu taala alam. Nek ketoke majelise wis kira-kira gak mungkinan salat, insyaallah langsung duduk saja karena tahiyat masjid itu sendiri pun hukumnya sunnah. Ini kayaknya pertanyaannya banyak. Kalau ini bisa dipending nanti. Pending ya ora apa-apa. Tak waca dhisik pertanyaane, mbah tak jawab mbah ora tak waca dhisik. Nah. Untuk perempuan itu surga dan nerakanya terletak pada suaminya. Jika wanita tersebut tidak menikah bagaimana gitu. Ya di bapaknya.
Di orang tuanya ya, sama di orang tuanya. Surga di bapak kakek ibu. Ya kembali ke orang tua. Makanya sebenarnya wanita itu nggih, tidak lepas dari orang tua sebelum dia bersuami, kecuali laki-laki. Kalau laki-laki sudah balik, lepas sudah bisa. Tapi kalau wanita itu masih di bawah tanggungan orang tua selama dia tidak bersuami. Gitu. Yo taat kepada orang tua masuk surga gitu. Itu saja ya. Saat sholat tahajud mendekati subuh, belum selesai tahiyat akhir lalu adzan subuh, apa yang harus dilakukan? Lanjut sampai selesai. Wis tahiyat akhir dibarno lagi salam. Sah. Itu termasuk bagian dari dari asal dapat 1 rakaat termasuk dapat waktu. Di dalam riwayat disebutkan ya, ketika sampean sholat misalkan sampean sholat asar, gitu. Sholat asar waktunya karek saiki kira-kira lagi oleh 1 rakaat wis sholat duhur lah gampang. Kira-kira karek 1 rakaat wis masuk asar, maka sholat tetap sah dilanjutkan. Yang penting mendapatkan 1 rakaat sudah sah. Maka dilanjutkan tadi. Yakni piye mang pertanyaannya, sholat subuh sholat tahajud wis mendekati subuh belum selesai tahiyat akhir diselesaikan baru salam, nggak ada masalah. Walaupun terdengar adzan ya. Iya. Berarti witir. Berat. Iki pas witir mbok iki iya lah tangine kawane lagi sholat tahajud terung witir. Ya ora kedeman witir. Nanti diganti banyak sholat di siang hari nek terlambat nggih. Termasuk apa? Sholat duha. Itu pengganti sholat malam termasuk. Apa BPJS itu termasuk riba? Karena sekarang kalau ngurus sesuatu, misal surat SKK harus punya BPJS. BPJS ketika ditinjau secara syariat memang tidak dibenarkan. Namun jika terpaksa memang harus punya seperti itu, maka yang namanya darurat itu dibolehkan. Termasuk asuransi. Iya, termasuk asuransi. Semua asuransi. Iya, semua asuransi. Nah, ketika sesuatu yang tidak boleh itu ketika darurat, misalkan sekarang ini mau nggak mau kita tidak bisa, maka dibolehkan. Itu termasuk kategori ulama yang mengharamkan foto. Itu masuk kategori ya. Ulama yang mengharamkan foto, mengharamkan gambar, itu tetap dibolehkan ketika darurat seperti nggak KTP, nggak SIM, nggak paspor. Hukumnya seperti itu, tidak apa-apa. Iya. Tidak apa-apa, ini pendapat yang membolehkan. Iya. Video foto pendapat yang membolehkan. Memang ada pendapat yang tidak membolehkan itu. Ngantuk dia. Tapi ngantuk, tapi dia berpendapat tidak boleh, tapi nggak mau toleransi. Padahal kalaupun yang berpendapat tidak boleh, ulama-ulama yang berpendapat tidak boleh bertoleransi kepada ulama yang berpendapat boleh gitu loh. Untuk masalah foto dan video. Beda dengan lukisan, semua ulama sepakat enggak itu loh. Ya, harusnya toleransi itu loh maksudnya. Harus toleransi, tetap menghargai gitu loh. Nah, tapi tidak mengatakan mereka meyakini yang membolehkan foto membolehkan video itu sesat, masalahnya di situ itu loh, menyimpang gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah. Nek aku tetap toleransi, aku pun bertoleransi bagi ulama atau ustadz yang mengharamkan foto video, aku toleransi, nggak masalah gitu. Tapi mereka harusnya juga toleransi karena ada sama-sama ada ulamanya gitu loh. Ya, seandainya misalkan seperti itu tadi ya, yang namanya haram tidak boleh itu ketika terpaksa tetap boleh. Maaf Tat, kalau zaman sekarang kan ada pembalut, apakah masuk masjid diperbolehkan? Misal pas ada pengajian, kemudian menjaga wudhu kan bagus Tat. Jika kita membaca Al-Quran tapi tidak wudhu, apakah boleh? Ini pertanyaannya banyak dan rinci ya. Insya Allah kita jawab besok saja. Yang jelas ini pertanyaannya rinciannya juga masalah membaca Al-Quran bareng itu kok ngerincinya kayak gini neh. Ya, ada perbedaan pendapat para ulama tersebut ya. Maka kita jawab lain kali saja, mungkin ambek digawe mukadimah. Ngoten nggih? Wallahu taala alam, karena waktunya sudah. Waktunya masih. Saya tanya. Wih, lho iki enek-enek nomor 5678. Belakangnya belum dibaca. Oh iya, ben ngenteni no tak jawab somben wis setengah 5. Urung tak waca, nggih. Satu pertanyaan. Nggih. Masalah kurban, karena ini
apa itu ya segera dilakukan. Iya. Salah satunya begini, ada orang yang mengamalkan versinya begini, karena saking baktinya kepada orang tua, si anak itu, itu kepingin mengorbankan pahalanya digunakan untuk orang tua. Nah, itu gimana? Orang tuanya masih hidup atau mati? Meninggal. Orang tuanya dulu wasiat enggak? Enggak. Kalau orang tuanya enggak wasiat dan sudah mati, itu sebenarnya memang ada perbedaan di kalangan ulama, tapi afdolnya itu tidak atas nama orang tuanya. Ya. Afdolnya mengikuti sunnah Nabi, yakni hadis yang bersifat umum, yakni sampean berkorban, berniat korban ini dariku, dan dari semua keluargaku gitu. Maka ayahnya ikut, bapaknya, ibunya ikut, semuanya ikut, sampean ya oleh gitu. Jadi nek sing korban sing isih urip, sing mati melok oleh, tapi pendapat sing membolehkan iki, nek sampean atas namakan bapake sing oleh bapak itu sampean kok gak oleh pahalane. Pahalane sampean jadi pahala sedekah ngekei wong tuwa gitu. Tapi yang paling afdol adalah sampean berkorban untuk diri sampean dan keluarga sampean, maka bapak ibu dapat. Karena di samping itu ada hadis yang sifatnya umum, bahwasanya semua amalan anak otomatis orang tua dapat. Ketika sampean jadi anak soleh, semua amalan sampean korban, bapak sampean oleh pahala korban. Sampean poso, bapak sampean oleh pahala poso. Sampean haji, bapak sampean oleh pahala haji. Kurang penake piye? Nah, gitu ya. Itu begini. Nggih. Jadi jawaban ya seorang ustaz itu jawabannya boleh mau itu mengatakan korban atas nama bapaknya, atas nama digunakan khusus untuk orang tua, tetapi tidak afdol. Kalimatnya kok seperti itu. Ya memang nggak afdol. Tapi kok pahalanya masuk, boleh. Maksudnya bisa. Iya memang sebagian pendapat mengatakan seperti itu. Nek sampean pengen rinci insya Allah, tapi wis klewek tapi isa Dzulhijjah to sampean aku. Pertemuan meneh. Isa ngunangi saurunge korban to. Kalau ngunangi itu penting. Urung ngunangi, sampean tak bahasno tentang itu. Ya, tak bahasno detail dari perbedaan pendapat ulama. Terus yang pernah saya baca itu, sampean bersedekah ditujukan kepada orang yang meninggal, dan bersedekah sebelum orang yang meninggal itu sebenarnya pahalanya besar ketika belum meninggal gitu loh. Ya. Sebenarnya seperti itu. Saya teruskan argumentasi beliau. Nggih. Saya kan tanya jawab. Nggih. Bahwa itu dibolehkan dasarnya apa, Ustaz? Dasarnya kita mengkiaskan. Karena apa? Di dalam hadis disebutkan apabila anak itu mensedekahkan ditujukan oleh orang tua, pahalanya itu nyampe. Nah, ini juga seperti itu. Nah, dalil mengkiaskan itu sebetulnya benar atau enggak? Itu juga meragukan. Ya. Yang jelas nanti aku banyak dulu itu mengkaji itu. Yang jelas ada beberapa referensi. Yang pertama itu pahalanya mafdul, gak utomo. Itu yang pertama. Yang kedua, enggak jadi korban, jadinya hanya sedekah. Itu bisa seperti itu. Dan banyak kemungkinan. Nek pengen sampean tak detailno sampean. Pertanyaan ini bukan mengada-ada. Tak catete yo ngono, ndak lali aku. Pertanyaan saya ini enggak mengada-ada, tapi terjadi. Nggih. Bahkan di keluarga saya sendiri. Tak catete. Tapi tetep nek dapat pahalanya tetep dapat pahala anake ku mau. Paling tidak minimal pahala sedekah. Iya. Karena dengan Endi pulpenku? Dengan mungkin dikiaskan tadi. Seperti orang. Lah dia wis mengeluarkan kambing masa ora dapat pahala toh, Pak, gitu loh. Tapi kalau caranya. Nah, makanya yang nyamannya iki. Yang namanya orang itu nanti oleh Allah itu ada yang namanya orang itu ilmunya kena subhat. Subhat itu masih samar sehingga masih dimaafkan oleh Allah dan lain sebagainya, banyak nanti ketetapannya itu. Lagi, kalau itu apa mang pertanyaannya? Terus lanjut dulu. Kalau itu mensedekahkan untuk pahalanya diberikan orang tua, dasar hukumnya memang ada dalam Bukhari, dalam Muslim ada. Yeah. Tapi kalau ini karena khusus untuk apa itu ibadah kurban, khusus digunakan orang tua, lah, itu hasilnya dia itu dikiaskan. Apakah
dikiaskan itu boleh. Diboleh. Nah, nanti tak kasih rinciannya. Aku pernah mengkajiku ada beberapa pendapat di kalangan para ulama itu. Pertanyaan apa mau? Tak kayak nomor 9 iki. Nah, oke, iki sampai tak nggo mukadimah iki. Nggih. Pertanyaan adalah apa itu seorang anak ya, karena niatnya baik. Anak mengorbankan atas nama orang tua gitu aja ya. Sudah meninggal. Mengorbankan berkorban. Atas nama orang tua yang sudah meninggal. Nah, ini ya. Oke, mungkin tak calikan rinciannya. Yang jelas ini ada perselisihan yang ruwet dan banyak di kalangan para ulama. Ini terus terang ya Mbak Yu saya tuh ya sifat anak Mbak aku dia melaksanakan seperti itu. Seperti itu. Nah, ada memang karena itu hilaf banyak perbedaan. Nggih. Nah, nggih. Sebentar urung tak akhiri iki Mang Ciyo. Oh, mari selak ngene gegere. Nggih. Jadi semoga yang kita pelajari sore ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan dan menguatkan langkah kita di atas jalan sunnah. Jika ada kebenaran maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekeliruan itu dari saya pribadi. Kita akhiri pertemuan ini dengan kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.